Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, kajian tasawuf. Judul bukunya adalah Futuhul Ghaib. Futuh dari kata fataha, artinya membuka. Bisa juga Yaumul Fath, hari kemenangan, dibukanya pintu Mekah. Jadi Fath itu artinya bisa membuka, bisa juga menang. Futuhul Ghaib artinya membuka pintu-pintu yang gaib, membuka kegaiban. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada makalah atau penjelasan yang pertama, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan dalam berbagai kondisi seorang mukmin ini harus memperhatikan 3 hal dalam hidupnya. Apa 3 hal yang harus kita perhatikan dalam hidup, menjalani kehidupan ini? Yang pertama, kita harus memperhatikan apa yang diperintahkan Allah untuk kita. Ya. Di dalam bahasa lain, sahabat ada yang pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah kita semua sudah ditentukan akan menjadi penduduk neraka atau penduduk surga, bahagia atau sengsara?" Kata Nabi, "Ya, sudah." Nah, kalau sudah ditentukan, ya untuk apa lagi beramal, katanya. Ya, kalau misalnya sudah ditentukan masuk surga, ya udah nggak usah beramal, kan ditentukan masuk surga. Atau kalau ditentukan masuk neraka, untuk apa beramal lagi? Kan udah ditentuin semua. Kata Nabi, jangan begitu. Ya, kalian sebagai hamba harus paham tugas hamba itu apa. Tugas hamba itu adalah melaksanakan perintah. Ya. Maka siapa yang dimudahkan melaksanakan perintah Allah, itu ciri-ciri dia ditakdirkan sebagai orang bahagia. Siapa yang dimudahkan melakukan dosa dan kejahatan, itu ciri-ciri dia orang yang sengsara. Jadi bahagia dan sengsara itu diukur dengan kebaikan saja. Semakin banyak bahagia yang kita peroleh apabila kita makin banyak buat baik. Kalau makin banyak buat dosa, maka kita akan menjadi sengsara. Ya. Karena orang yang berbuat dosa itu hatinya tidak tenang, Pak. Ya, meskipun dia kaya, takutan aja ketahuan KPK, ya kan, tersiksa hidupnya kan. Nah, orang yang buat jahat itu ya tersiksa hidupnya. Dia mohon maaf mungkin pernah berzina, teringat terbayang aja dia nanti kalau dibocorkan kawannya cemana lakukan gitu, kalau dieksposnya cemana lakukan. Jadi hidupnya penuh kesiksaan. Ya. Kebanyakan begitu. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani sederhana saja dibuatnya. Ciri orang-orang yang bahagia itu mirip seperti Nabi tadi. Kalau banyak buat baik, bahagia. Banyak buat jahat, sengsara. Maka dalam hidup ini yang harus kita perhatikan, apa yang diperintahkan Allah ke kita. Maghrib gini apa perintah Allah? Sholat maghrib, masjid kita ada waktu sehat. Habis maghrib begini apa diperintahkan Allah? Kalau ada kajian duduk kita. Kalau tak ada kajian mungkin tak ngaji kita. Apa yang diperintahkan Allah? Maka setiap orang mukmin harus memperhatikan perintah-perintah Allah dalam setiap keadaan. Sampai nanti kita istiqomah melaksanakan perintah Allah ini, maka terbentuklah jadi akhlak. Sehingga nanti apa yang dimaukan Allah, itulah yang kita maukan. Karena kita selalu mengikuti maunya Allah, akhirnya nanti mau kita jadi maunya Allah, menyatu dia kemauan itu. Kenapa? Karena sudah mendarah daging. Nah, jadi awalnya memang harus apa yang diperintahkan Allah kita perhatikan, kita laksanakan. Bangun subuh kita, apa yang diperintahkan Allah? Tahajud.
Habis tahajud apa perintah Allah? Salat subuh jemaah. Habis salat subuh apa perintahkan Allah? Mau zikir, itikaf silakan. Ya. Sebelum berangkat kerja udah terbit matahari apa perintah Allah? Salat duha kita. Jadi setiap waktu kita harus perhatikan apa perintah Allah. Ini yang pertama. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dalam arti kita untuk membiasakan jiwa kita mentaati Allah, ya, sehingga seluruh anggota tubuh kita nanti ya selalu sudah terbiasa dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Ibnu Taimiyah ya, dalam satu riwayat juga mengomentari perkataan Syekhul Qur'ani, dia katakan ya, ini adalah perkataan yang sangat mulia dan komprehensif yang dibutuhkan setiap orang. Perkataan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, maka dia Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan kebaikan untuk kita. Ya, jadi apa perintah Allah itu sama dengan setara dengan kita bertakwa. Ya. Maka yang dimaksud bertakwa di sini kata beliau meliputi perbuatan mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Dan yang dimaksud dengan sabar adalah meliputi sabar menghadapi segala sesuatu yang ditakdirkan. Jadi ada 3 disuruh beliau. Yang pertama, ya, perhatikan perintah yang harus kita kerjakan, perintah Allah. Yang kedua, yang harus diperhatikan orang beriman, larangan yang harus dijauhi. Jadi apa larangannya? Jangan sampai kita terjun kepada dosa besar. Jadi secara bahasa sebenarnya melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ini jalan pertama untuk kita sampai kepada Allah. Dalam arti bertakwa. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Yang makalah pertama yang disebut di Futuhul Ghaib. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan kata beliau adalah takdir yang harus diterima dengan penuh rela, ridho. Maka di dalam hadis Nabi SAW, siapa yang berucap raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Siapa yang mengatakan begini di pagi hari, dia ucapkan ini dengan hatinya ikhlas, maka dia kalau meninggal sampai sore hari pasti masuk surga. Coba hanya ungkapan itu, raditu billahi rabba, aku rela, aku ridho Allah Tuhanku. Wabil islami dina, aku rela ridho Islam agamaku. Wabi Muhammadin, dan aku rela ridho Muhammad sebagai rasulku. Nabi wa rasulah. Kata Nabi, siapa yang berzikir seperti ini di pagi hari, maka dia meninggal sampai sore hari, dia masuk surga. Siapa yang membacanya di sore hari, meninggal sampai pagi hari, masuk surga. Hanya mengucapkan itu dengan penuh keyakinan. Ini 3 yang penting harus jalani. Jadi intinya bertakwa dalam segala keadaan, ridho dalam keadaan apa yang takdirkan Allah. Apa yang kita hadapi, yang terjadi hari ini, hadapi. Itu sudah takdir Allah, sudah ketentuan Allah. Jalani. Maka kita jalani dengan ridho, rela. Ya. Tak usah mengeluh. Mengeluh itu cenderung kepada kekufuran. Tak ridho sama Tuhan. Ya. 3 hal yang dikatakan Syekhul Qur'ani ini itu kembali kepada 2 ajaran pokok. Yang pertama takwa, yang kedua sabar. Ya. Bisa juga dikatakan begitu sebenarnya, lebih kepada bertakwa, bersyukur dan bersabar. Kalau ada musibah sabar kita, kalau ada rezeki, ada kelapangan bersyukur kita. Itu nama ridho kan? Ridho kita. Ini kunci, amalan kunci. Jadi di awal-awal beliau sudah mengajarkan ini. Kunci sukses dalam Futuhul Ghaib, supaya terbuka kegaiban itu, kemahasucian Allah itu, pintu-pintu gaib. Harus bertakwa dulu dan ridho, ya, bersyukur, bersabar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Tadi kita sudah jelaskan juga melaksanakan perintah ini diikuti dengan waktu-waktunya kan. Kalau waktu siang apa perintah Allah? Ya, kalau sholat zuhur, sholat zuhur. Kalau disuruh bekerja, bekerja. Sehingga nanti sebenarnya hamba-hamba yang terpilih itu mereka selalu mentaati Allah sampai kepada puncak makom yang sangat mulia. Hakikatnya kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab lain, kalau dia sudah mencapai tingkat wali, maka dia nanti tidak punya keinginan. Tidak ada keinginannya. Yang diinginkannya apa yang diinginkan Allah saja. Jadi hilang dari keinginannya. Itu yang paling tinggi. Wah, maka disebutlah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Muhammad melakukan semuanya itu berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makhluk yang paling tinggi. Tak ada keinginannya lagi. Yang diinginkan Allah itulah yang diinginkan. Ya, kalau bahasa lain tadi karena kita sudah sering melaksanakan perintah Allah, keinginan Allah udah mendarah daging jadinya. Mendarah daging perintah itu sama kita. Ya sudah itu aja. Gitu. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman itu salah satu yang untuk melaksanakan perintah ini, salah satu yang dilakukan itu adalah tidak mengisi aktivitasnya, tidak berisi kekosongan dari zikrullah. Ya, tidak ada yang kosong. Karena setiap waktu itu sebenarnya kita harus bersama, merasa bersama Allah. Maka lalainya seorang mukmin sesaat sebenarnya itu akan mengurangi kalau di dalam sorga nanti berkurang isi kenikmatan sorga itu. Ya, semakin banyak kita berzikir, semakin banyak isi sorganya. Gitu. Semakin sedikit zikir, semakin sedikit isi sorganya. Kalau di dalam bentuk balasan di sorga. Begitu dibahasakan Nabi SAW. Ya. Kalau kita melihat maksiat dalam kehidupan kita tegur. Marwa minkum munkar. Maka setiap hal itu ada perintah Allah di situ dan ada larangan. Ya. Setiap yang kita lakukan harus perhatikan. Masuk WC kita ada perintah Allah di situ. Berlindung dari setan. Ya. Keluar WC kita ada perintah Allah di situ. Dalam WC ada larangan Allah. Apa larangan Allah? Nah, itu. Usahakan jangan melihat kemaluan, usahakan jangan terbuka seluruh aurat kita. Nah, aurat yang terbuka selalu diperhatikan jin. Nah, begitu kita buka aurat, baca doa. Dalam hadis satu hadis disebut doanya salah satu Bismillahi la ilaha illa hu. La ilaha illa huwa. Dengan nama Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia itu seolah-olah orang ketiga. Jadi setan yang berada di antara diri kita menjadi orang ketiga hilang, terhijab, dia nggak bisa melihat aurat kita. Itu doa yang diajarkan Nabi SAW. Ketika kita berangkat kerja ada perintah dan larangan di sana. Nah, begitulah seterusnya sampai kita mengakhiri kehidupan kita. Ya, cari nafkah yang halal. Kalau kesulitan kita ekonomi, banyakkan doa sholat duha kita. Rutinkan doa Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'zilhu wa in kana fil ardi fa'khrijhu wa in kana ma'syarun fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan. Ya, kalau dia jauh dekatkan ya Allah, kalau sedikit rezekiku banyakkan ya Allah, kalau di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan. Kalau sudah dekat mau diambil, mau dapat mudahkan. Itu surutin itu. Tidak usah kita berpikir bagaimana bisa mencuri, nipu orang, merampok, apalagi jual yang haram. Tidak usah. Itu larangan Allah. Ya, banyakin doa kita ketika ekonomi kita sulit. Nah, kan di dalam kitab Syekhul Qadian yang lain itu, beliau salah satu amalan rezekinya ya membaca surah Al-Waqiah setiap hari, dan sesudah surah Al-Waqiah ada doa-doa di situ minta rezeki. Nah, pujian-pujian kepada Allah. Jadi orang beriman begitu, Pak. Selalu memperhatikan perintah larangan Allah dalam setiap keadaan. Ya.
Tidak boleh kita melanggar perintah-perintah Allah atau melaksanakan larangannya. Karena memang kita ini adalah abdinya Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maunya Allah, apa yang perintahkan Allah itu kita lakukan. Ini namanya hamba. Hamba itu kan cenderung kepada budak. Apa yang perintahkan tuannya lakukan. Memang itu tugas kita kan. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah setiap sholat kan sudah berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul mu'minin. Ini kita sudah serahkan diri kita kan. Salatku, hidupku, matiku, kerjaku, aktivitasku semuanya ku persembahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu kok rajin banget kerja? Ya, karena perintah Allah. Ini perintah Allah ini yang aku lakukan. Ya, kamu kok nggak tergoda buat maksiat? Ya, ini larangan Allah. Ya, ada kesadaran kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah saling berwasiat dengan kebaikan. Ikutilah sunnah Nabi SAW, jangan melakukan bid'ah-bid'ah yang sesat, bid'ah-bid'ah yang membuat kita dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Taat pada Allah, jangan berlaku apalagi sampai murtad. Tauhidkan, esakan Allah, jangan menyekutukannya, sucikan dia dan jangan menuduhnya. Ya, jangan menuduh Allah itu Allah dikejam, Allah ini kurang ajar, nauzubillah. Kadang-kadang muncul di hati gitu karena kita merasa tertekan, kita marah sama Allah taala kan. Ya, berlaku jujurlah dan jangan mengeluh. Bersabar, jangan merasa cemas, berpegang teguh pada ajaran Islam, jangan berpaling. Mohon kepadanya dan jangan merasa bosan. Ada masalah, ada kesulitan, minta saja sama Allah. Terus minta, ya Allah mudahkan ya Allah. Ya Allah. Dari sini kita diajarkan oleh para guru-guru kita, ciri orang yang cinta atau yang ma'rifatnya sempurna itu adalah orang yang selalu bergantung kepada Allah. Ya, sampai hal yang kecil-kecil pun dia bergantungnya ke Allah. Ini ciri-ciri orang yang sempurna pengenalannya kepada Allah. Sehingga nanti dia tidak pernah bergantung kepada manusia. Ya, walaupun mungkin kita minta tolong ke manusia, tapi hati kita ke Allah saja. Sampai-sampai kita melihat ketika kita ditolong orang, kita melihat Allah yang berikan itu. Ya, Allah yang datangkan pertolongan itu, bukan manusianya. Manusianya bergerak saja digerakkan Allah Taala. Sampai begitu hati kita memandang. Ya. Sampai seperti itu. Makanya Abu Bakar itu tauhidnya, imannya sampai situ, Pak. Apa buktinya? Dalam riwayat disebut, nah, Abu Bakar itu mirip kayak Nabi. Bedanya gimana kalau orang datang minta sedekah sama dia, tak pernah ditolaknya, kasihnya aja. Kenapa kau kasih aja Abu Bakar? Iya, aku melihat yang menggerakkan dia ke aku ini Allah Ta'ala. Gitu. Itu Allah yang gerakkan diri kemari. Gitu. Nah, sampai begitu Pak pandangan rohaninya ya. Nah itu termasuk pandangan yang tajam, bersih. Ya. Kalau kita kan masih muncul akal kita, kawan nih, ini minta sedekah aja kerjanya. Si mudanya dia malas kerja ini kan begitu kan. Main akal kita kan. Kalau Bakar kolbunya yang lihat. Ya orang ini kalau nggak disampaikan Allah kemana nggak nyampe ini. Itu didasarkan kepada pandangan kolbu, keyakinan. Nggak bisa dibuat-buat. Ya. Itu kebeningan hati. Itu sebenarnya ciri orang yang sudah ma'rifat sempurna. Artinya mereka selalu bergantung kepada Allah. Memang begitu kehidupannya. Maka bersatulah engkau dalam ketaatan. Ya, disuruh bersatu kita dengan keinginan Allah dalam ketaatan. Bukan malah bercerai-berai. Bersatulah dengan hamba-hamba Allah maksudnya dalam ketaatan. Nah ini sama dengan bahasa Quran kan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kita tolong-menolong bersatu dalam keimanan, ketakwaan, ketaatan. Ya, cari jemaah ini membantu kita untuk mentaati Allah, memudahkan kita, Pak. Sebab kalau kita sering bergabung dengan orang-orang soleh, maka kita akan terbawa soleh. Kalau kita bergabung dengan orang-orang durhaka, maka nanti kita akan terbawa durhaka. Lingkungan itu pengaruhnya besar.
Sampai-sampai dalam hadis lain Nabi mengatakan almar'u ma'a man ahabbah. Manusia itu sangat bergantung kepada bukan almar'u ala dini khalilih, itu hadisnya ya. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu sangat sangat bergantung, atau seseorang itu setara kualitas agamanya dengan khalilnya, sahabat dekatnya, kekasihnya. Jadi orang-orang akrab itu cocok dia itu biasanya setara Pak, tingkat kesolehannya, dekat-dekat. Kalau nggak cocok, itu berarti nggak setara kita itu. Ya, yang mana setara? Satu misalnya, apalagi kalau orang nikah beda agama kan, satu ngajak ke gereja, satu ngajak ke masjid, iya nggak bisa kan? Bingung, anaknya juga bingung kan? Nah, satu mengajak main truk, main bola, nonton bola sampai pagi, yang satu lagi malas aku mau tahajud aku katanya. Jadi nggak bisa nyatu. Walaupun main bola itu, nonton bola membahayakan, tapi yang satu nggak mau, dia lebih suka dia tahajud. Jadi seseorang itu ala dini khalili, sesuai dengan kualitas kadar orang dekat sama dia, teman akrabnya. Nah, itulah kehidupan. Jadi kalau kita mau melihat seseorang itu, lihatlah teman akrabnya. Kalau teman akrabnya orang seperti ini, begitulah sebenarnya kualitas dirinya. Nggak bisa dipungkiri itu Pak. Ya. Nggak mungkin penarkoba rajin kali berkawan sama ustadz di masjid, nggak mungkin. Kecuali ustadznya narkoba, kan nggak mungkin itu. Nggak bisa terjadi. Nah, suka main judi, ya pasti kawannya suka judi. Nah, kalau dia rajin ke masjid, ya pasti kawannya orang jemaah masjid. Itu sudah begitu. Hukum alamnya, hukum duniawinya. Ya, almar'u ma'aman, almar'u ala dini khalilih. Bersucilah kalian dari berbagai macam dosa. Nah, ini disuruh bertobat hingga kalian tidak terkotori maupun ternodai dosa tersebut. Hiasi diri dengan ketaatan kepada Allah terus menerus. Berada di depan pintunya, jangan kalian berpaling. Nah, ini menyuruh kita untuk senantiasa ingat Allah, merasa bersama Allah, jangan memalingkan hati dari Allah baik siang maupun malam, sepanjang hari. Dengan begitu, insya Allah kalian akan dirahmati dan dianugerahi Allah kebahagiaan. Dijauhkan dari neraka, dihiasi dalam surga sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surga neraka itu sebenarnya ada di dunia ini. Ya. Bukan hanya di akhirat, di dunia ini pun udah tampaknya itu surga neraka itu. Neraka itu ciri-cirinya adalah kesusahan. Ya, api neraka kan membakar, buat orang menderita, susah. Kalau di dunia ini kita banyak maksiat, banyak dosa, kita akan menderita. Nah, itu sudah neraka bagi kita. Tapi kalau kita dekat sama Allah, banyak zikir, ibadahnya bagus, kita bahagia, tenang hidup kita. Nah, itu ciri surga. Nah, makanya jangan Bapak mengira surga neraka itu hanya di akhirat. Tidak, surga neraka ada di dunia. Surga neraka itu ada di dunia. Nah, sampai-sampai dalam hadis kursi, ya Allah mengatakan, La ilaha illallah qauli, la ilaha illallah itu firmanku, la ilaha illallah ismi, wa man dakhala ismi amina min azabi. Ini sering kita bahas. La ilaha illallah itu perkataanku, firmanku. Siapa yang masuk ke dalam la ilaha illallah, amanlah dia dari seluruh ajabku. Nah coba, masuklah ke situ. Gimana cara masuknya? Kalau kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, terasa nikmat gitu. Hilang susah kita Pak. Nggak ada lagi pikiran kita, plong semua. Ajab itu kan bentuknya rasa. Zuku azabal harik, rasakan azab neraka yang menyala-nyala. Jadi ajabnya rasa. Dan rasa pada ajab itu allati tattali'u 'alal afidah, itu menembus mata hati. Nembus ke dalam ruh kita itu Pak, rasa itu. Itu ajab neraka. Ya, afidah menembus lapisan mata hati. Qalbu, ya, setelah qalbu apa? Sodrun, dada, qalbu, habis qalbu baru fuad, mata hati, afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Ajab neraka itu menembus mata hati. Mata hati itu letaknya rasa cinta, rasa rindu. Bayangkan kalau Bapak rindu banget gak bisa bertemu dengan orang yang dicintai.
itu menderitanya setengah mati kita. Ya, apalagi orang yang putus cinta, udah cinta berat putus. Wah, itu siksanya luar biasa itu. Itu neraka itu Pak, neraka dunia itu. Bagaimana supaya yang seperti itu lepas dari kita? Ya masuk nikmati la ilaha illallah tadi. Hilang neraka itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikmat, hilang stres kita Pak. Cumanapun keadaannya, hati kita itu susahnya, hilang dia. Itu enaknya kalau sudah kalbu kita hidup. Masuk gitu kalau ilah itu. Masuk ke benteng Allah. Amin amin azabi. Aman. Aman kita dari azab Allah di dunia di akhirat. Ini membuktikan bahwasanya firman Allah, hadits kursi Allah, firman Allah dalam Quran, hadits kursi itu semuanya benar dan bisa dibuktikan. Ya, tidak hanya omongan doang saja. Maka orang beriman itu kalau lagi susah nggak perlu ke tempat-tempat karaokean, menghibur diri, tempat hibur-hiburan malam, nggak perlu sebenarnya. Ya. Apalagi sampai ke diskotik, tempat orang bukaan. Itu kan sebenarnya orang kesana itu kan karena tak bahagia dia Pak. Maka dia cari kesenangan. Tapi sifatnya hawa nafsu sesaat. Nah, padahal sebenarnya kesenangan di dalam kolbu itu lebih nikmat daripada kesenangan di dalam jasmani, di dalam syahwat. Ya. Kenikmatan kolbu, kenikmatan mata hati itu lebih nikmat daripada kenikmatan jasmani atau syahwat. Nah, ini harus dipelajari. Kalau kita sudah tahu sebenarnya ya gak butuh lagi kita. Maka kalau sudah kita rajin zikir kolbu, zikir ruh, nah ini malas kita. Sampai-sampai kadang makan pun malas kita. Kenapa? Enggak kurang enak jadinya makan nasi itu, makan enak. Lebih enak zikir itu. Lebih enak, lebih kena nikmati. Nah, makanya dalam hadis pun Nabi SAW sempat mengatakan ke sahabat, Nabi puasa wisol terus-menerus. Ya Rasul boleh nih puasa wisol? Jangan, kalian jangan. Aku diberi makan minum sama Allah Ta'ala. Coba. Jadi rohani Nabi itu dikasih makan minum. Enggak makan-makan puas ketahan dia. Nikmat saja rasanya. Jadi kan luar biasa Pak. Bisa enggak makan-makan Nabi, sudah kenyang ya. Nah, ini kalau sudah sampai bisa menikmati ya, zikir-zikir dari itu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini ada yang ketiga, makalah ketiga tentang cobaan. Ketika seorang hamba ditimpa satu cobaan, maka yang pertama kali bereaksi untuk menolak cobaan tersebut adalah jiwanya. Ya, jiwa kita, jiwa itu bagian ruh yang paling luar. Kalau dalam bahasa tasawuf, rasa jasmani. Ya, rasa jasmani kita berontak, capek kali badan itu gitu menghadapinya, kan gitu kan, berontak dia. Ketika ia tidak dapat membebaskan diri dari cobaan, ia akan meminta bantuan kepada makhluk. Seperti meminta bantuan kepada penguasa, pejabat, orang kaya, gitu kan, pengendali keadaan, dokter. Kalau bentuk penyakit, ketika mereka semua tetap tidak menemukan bantuan yang dapat membebaskannya dari cobaan, barulah dia kembali kepada Allah dengan berdoa, ya Allah, merendahkan diri. Tak ada yang bisa bantu lagi. Bahasa ke Tuhan lah. Selama ia mendapatkan bantuan dari Allah untuk mengatasi cobaan, ia tidak berpaling kepada makhluk. Sebaliknya, selama ia mendapatkan bantuan dari makhluk, maka ia tidak berpaling kepada Sang Pencipta. Pilih mana kita? Ya. Sebenarnya kalau orang yang tauhidnya luar biasa bagus, dia langsung ke Allah saja terus. Allah aja terus. Nanti makhluk datang sendiri bantu. Ini memang harus dibuktikan Pak, berdasarkan pengalaman. Ya, makanya ada riwayat yang menarik dari Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu kan.
Tapi bukan berarti ya dalam kondisi ini berbeda lah ya. Imam Malik pingin dia anggur, minta sama Allah, dia kan lagi pingin anggur, minta Allah. Tiba-tiba datang Imam Syafi'i ngantarkan anggur. Alhamdulillah diantarkan Allah anggur kepadaku. Tadi aku minta pagi hari ini. Lalu Imam Syafi'i bilang, Alhamdulillah tadi aku kerja, kemudian dapat uang, kemudian aku belikan anggur. Coba tuh. Jadi Imam Syafi'i dia kerja dulu, baru dapat. Imam Malik dia nggak kerja, minta sama Allah saja, langsung datang. Sebenarnya ini menunjukkan ya, kalau dari sisi ilmu tasawuf ini sebenarnya menunjukkan kondisi keadaan Imam Syafi'i hari itu, saat itu dia mengandalkan usaha. Keadaan Imam Malik dia bertawakal dengan mendahulukan doa tadi minta ke Allah. Dia datang sendiri. Makanya di antara masyayikh-masyayikh kita itu kan, ketika mereka bekerja mencari nafkah, tiba-tiba datang perintah ke ruhaninya. Mulai besok kamu tidak usah lagi kerja keluar. Sudah, tetap saja di masjid mushola, beramal buat baik nanti. Jadi macam mana cari makan aku ya Allah, rezekiku, nanti aku sendiri yang mendatangkannya. Itu terjadi kepada salah satu mursyid kita. Ada perintah. Akhirnya dia nggak kerja, nggak ngajar lagi, keluar. Ya, akhirnya orang datang terus ke mushola ngunjungin dia, mau belajar, datang minta bantuan, minta tolong, minta petunjuk. Akhirnya banyak yang ngaji, sedekah. Dia nggak ngajar lagi gitu, nggak keluar lagi. Karena perintah keluar itu sudah tidak berlaku. Kenapa? Mungkin dia umurnya sudah mencukupi. Ya. Dan makom ruhaninya juga sudah sampai kepada makom itu. Makanya sebenarnya hidup kita ini la yukallifullah nafsan illa usaha. Kita tidak dibebani, Pak, oleh Allah. Pada saat posisi kita manusia tua, kita nggak bisa bekerja berusaha, nanti orang-orang, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang ngasih makanan sama kita nyiapin. Ya. Tapi kita harus dekat sama Allah, baru itu dibuktikan. Kalau enggak nanti dekat dengan makhluk, ketakutan aja kita hidup. Malah kan masa tuaku gimana ini, gak ada tabungan, gak ada ini, gak ada ini, ketakutan terus. Tapi kalau kita terus bersama Allah, ini bisa dibuktikan dengan anak bayi. Anak bayi itu, Pak, itu tawakal aja hidupnya. Mau mati, matilah, gak ada nolong. Ditolong Allah, gak dia ditolong. Kenapa kita orang Islam ini, orang beriman ini paling senang dengan anak kecil, anak bayi, anak kecil paling senang. Kenapa? Karena jiwanya jiwa la haula wala quwata illa billah. Semua orang mau bantunya. Semua orang menyenanginya. Karena dia dalam posisi la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau kita sering minta terus, maka Allah akan menjadikan hati kita miskin. Ya, terasa miskin jadinya kita. Kenapa? Sering minta. Orang yang meminta-minta itu perasaannya miskin aja hidupnya, walaupun dapat dia banyak, miskin aja terus hatinya itu. Karena jadi kebiasaan dibuatnya kan minta-minta itu. Nah, maka Allah jadikan kalbu kamu menjadi miskin kalau rajin minta-minta. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kemudian saat dia tidak mendapatkan bantuan dari Sang Pencipta, ia menjatuhkan diri di hadapannya seraya terus meminta dan berdoa, merendahkan diri, memuji dan merasa miskin yang diri dengan perasaan takut berharap. Lalu saat Allah SWT membuatnya tidak mampu lagi berdoa dan dia tidak mengabulkan permintaannya hingga ia terpisah dari berbagai sebab, maka pada saat itu takdir dan perbuatannya berlaku pada dirinya. Si hamba akan binasa dari berbagai macam sebab akibat, sehingga yang tersisa hanya rohnya saja. Dalam kondisi demikian, ia hanya melihat perbuatan Allah dan ia menjadi orang yang pada saat itu mengesahkan dirinya. Ia memastikan bahwa sebenarnya tidak ada berlaku selain dirinya. Tidak ada yang menggerakkan maupun yang mendiamkan selain Allah. Tidak ada kebaikan maupun keburukan, bahaya, manfaat, pemberian maupun pencegahan. Ya, kematian, kehidupan, kemuliaan, kehinaan, kecuali semuanya berasal Allah. Ini Pak, penjelasan ini sebenarnya ini berdasarkan pengalaman. Ya, kalau enggak dialamkan, maka saya sering mengatakan
Dunia tarekat itu sebenarnya dunia pengalaman, pembuktian. Ini berat, Pak. Berat. Kita nanti kalau mau sampai benar-benar ke Allah, kita akan diuji. Ujian kita apa? Nggak ada orang bantu kita lagi. Allah pun nanti akan menguji kita. Sampai kita tidak merasa tidak bisa lagi. Tidak punya harapan lagi. Sampai Allah pun tidak mengabulkan kita. Baru terbuka kalbu kita melihat ternyata semuanya Allah yang memberikan, menolak, segala macam. Nah, maka orang yang berjalan di sini sebahagian diuji dengan seperti ini. Dan itu bukan satu dua orang yang kita hadapi, kita temukan. Ya, sebahagian orang sahabat kita yang istiqomah menjalani begitu ujiannya. Kenapa? Karena Allah mendidik kalbu kita supaya tidak bergantung kecuali kepadanya. Allah itu maha pencemburu sebenarnya. Dia nggak mau diduakan. Maunya sama dia maunya sebenarnya hati kita itu sama dia saja gitu. Nah, itulah hebatnya nih jalan spiritual ini. Nggak mau dia diduakan, mau dia hati kita tuh ke dia aja gitu. Makanya sempurnanya ma'rifat itu ditandai dengan senantiasa ingat Allah, senantiasa bergantung kepada Allah. Karena itulah setiap hal keadaan pekerjaan Nabi itu berzikir ingat Allah. Kenapa? Karena semuanya pekerjaan beliau digantungkan ke Allah. Mau ke WC ada zikirnya, mau makan ada zikirnya, semua kan. Itulah penyebab itu semua kerjaan ada zikirnya. Menandakan Nabi senantiasa bergantung ke Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekira itu aja penjelasannya 3 makalah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang bertanya, ada waktunya sedikit lagi. Silakan, Pak.